Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rika Nur Fauzia dari program studi PGMI semester 6 dengan NIM 23070000995. Di video kali ini saya akan berbagi sedikit refleksi mengenai alasan saya kenapa ingin menjadi seorang guru serta nilai-nilai profesionalisme yang akan dipegang, dan yang terakhir adalah tantangan yang akan dihadapi oleh seorang guru. Yang pertama adalah alasan kenapa saya ingin menjadi seorang guru. Pada awalnya saya tidak pernah sedikit pun terpikir ingin menjadi seorang guru. Bahkan pada saat saya berada di bangku SMA, profesi yang saya hindari adalah menjadi seorang guru. Bukan tanpa alasan, pada saat itu saya berpikir bahwa menjadi seorang guru itu memerlukan tanggung jawab yang besar. Mulai dari mengelola emosi dengan baik, karena tidak menutup kemungkinan saat kita sedang dalam mood yang kurang baik, kita itu harus profesional saat berada di sekolah. Kemudian alasan yang kedua adalah pada saat itu saya juga tidak terpikir untuk melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi. Karena menurut saya mungkin lebih baik jika saya langsung bekerja. Kemudian sekolah MI yang ada di lingkungan rumah saya pada saat itu sedang memerlukan staf guru karena ada beberapa guru yang akan pensiun. Dan mereka merekomendasikan saya untuk bekerja di sana. Akhirnya saya memutuskan untuk bekerja di sana, sekaligus memutuskan untuk kuliah. Mungkin bagi saya itu adalah suatu hal yang cukup sulit karena harus mengajar sekaligus melanjutkan pendidikan. Namun seiringnya waktu, sesuatu yang saya anggap sulit itu jika sudah dijalani, maka ternyata terasa mudah. Dengan tidak adanya pengalaman mengajar, ilmu yang masih kurang, serta kepribadian yang cukup pendiam, setelah kuliah dan mengajar di sana, saya banyak belajar tentang bagaimana menjadi seorang guru yang baik, metode-metode apa saja yang cocok dan diterapkan di sekolah, kemudian bagaimana cara mengelola emosi saat kita berada di situasi yang kurang baik, namun tetap bisa profesional di lingkungan sekolah. Dari sanalah saya juga berpikir bahwa bukan hanya saya saja yang mengajarkan sesuatu kepada peserta didik, namun merekalah yang mengajarkan saya banyak hal. Mereka memotivasi saya untuk terus belajar menjadi guru yang terbaik untuk mereka, menjadi guru yang memiliki semangat tinggi untuk memberikan ilmu, menjadi guru yang menyenangkan bagi mereka yang kurang termotivasi untuk belajar, dan menjadi seorang yang menginspirasi mereka. Kemudian selanjutnya nilai-nilai profesionalisme yang akan saya pegang teguh ketika menjadi seorang guru dimulai dari integritas dan kejujuran. Saya berkomitmen untuk selalu memberikan penilaian secara adil kepada setiap peserta didik tanpa terjebak dalam subjektivitas atau favoritisme. Karena setiap anak berhak mendapatkan apresiasi yang jujur atas segala usaha mereka. Selain itu, saya ingin menanamkan kedisiplinan dan tanggung jawab melalui tindakan nyata. Saya akan menghargai waktu mereka dengan hadir tepat waktu dan menuntaskan setiap tugas pembelajaran dengan kualitas terbaik, sehingga mereka melihat bahwa komitmen adalah kunci dari keberhasilan. Saya tidak akan malu mengakui kesalahan saya di depan kelas atau terbuka terhadap ide-ide baru dari para siswa. Karena bagi saya, kerendahan hati dalam belajar adalah bentuk keteladanan terbaik yang bisa saya berikan. Dalam setiap interaksi, saya akan mengedepankan empati dan kesantunan, memastikan setiap tutur kata saya membangun kepercayaan diri mereka, bukan untuk meruntuhkannya. Saya ingin menghadirkan suasana kelas yang interaktif di mana teknologi bukan sekedar alat, melainkan jembatan untuk mengeksplorasi kreativitas mereka. Dengan memahami karakteristik generasi digital, saya akan menerapkan model pembelajaran yang berpusat pada siswa, memberikan mereka ruang untuk bereksperimen, bertanya, dan menemukan solusi secara mandiri melalui cara-cara yang edukatif namun tetap terasa menyenangkan. Menurut saya, menjadi guru bukanlah suatu hal yang mudah. Banyak sekali tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan dengan penuh kebijaksanaan. Di era transisi digital ini, tantangan yang paling nyata adalah adaptasi teknologi dan literasi digital. Kita tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi bagi mereka, karena pada saat ini mereka akan dengan sangat mudah mengakses apapun dalam hitungan detik. Oleh karena itu, saya di sini merasa tertantang untuk selalu selangkah lebih maju, mengubah peran saya dari sekedar penyampai materi menjadi seseorang yang mampu membimbing mereka, membedakan mana informasi yang bermanfaat dan mana hanya informasi yang hoax.
Selain itu, saya sering melihat bagaimana beban administrasi yang tinggi terkadang menyita waktu produktif dan energi kreatif guru untuk berinovasi di kelas. Namun bagi saya, hal ini justru menjadi motivasi untuk bekerja lebih cerdas dan efisien dengan bantuan alat digital, sehingga fokus utama saya tetaplah pada pengembangan karakter serta kompetensi siswa, bukan sekedar mengisi tumpukan berkas saja. Lebih jauh lagi, saya dihadapkan pada tantangan dalam mengelola keberagaman karakteristik peserta didik. Di dalam satu kelas, setiap anak adalah individu unik dengan gaya belajar, kecepatan memahami, serta latar belakang emosional yang berbeda-beda. Menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tanpa mengabaikan standar kurikulum nasional adalah sebuah seni sekaligus tantangan profesional yang menuntut kesabaran ekstra. Saya juga sangat menyadari adanya krisis keteladanan di tengah gempuran tren negatif dan gaya hidup bebas yang sering berseliweran di internet. Hal ini menuntut saya untuk menjadi benteng karakter yang kokoh dan tetap konsisten menjadi role model bahkan di luar jam sekolah. Hal ini menuntut saya untuk menjadi benteng karakter yang kokoh dan tetap konsisten menjadi role model bahkan di luar jam sekolah. Nah, dari refleksi ini saya semakin yakin bahwa menjadi seorang guru itu bukan sekedar profesi yang mencari nafkah, melainkan sebuah panggilan jiwa yang menuntut dedikasi penuh, kesabaran tanpa batas, dan kemauan untuk terus bertumbuh. Menjadi guru berarti siap menjadi pembelajar seumur hidup yang tidak kalah oleh keadaan atau perkembangan zaman. Saya sadar bahwa tanggung jawab yang dipikul sangatlah besar karena di tangan seorang pendidiklah karakter dan masa depan generasi penerus bangsa ini dibentuk. Semoga saya bisa menjadi guru yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kedalaman empati dan integritas yang tinggi. Saya berharap bisa menjadi sosok pendidik yang mampu menyentuh hati setiap murid, menjadi jembatan bagi mereka untuk meraih mimpi-mimpinya, dan tetap menjadi relevan dalam membimbing mereka di tengah arus perubahan zaman yang serba digital ini. Sekian video dari saya, mungkin hanya ini saja refleksi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.